فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلومكم وبعلومنا جميعا في دارنا آمين. كتاب العلم والعمل إلى أن قال بما tolabul atau bima tulibal ilmu, bima dengan apa tuliba dicari apa al ilmu ilmu. Wa akhbarana Abu Hazim al-Hafidh hadatsana Abu Ali Husain bin Ahmad al-Masarjasi anba'ana Ahmad bin Muhammad al-Hayri hadatsana Ibrahim bin Muhammad bin Hani hadatsana Abi Muhammad bin Hani qala sami'tu Ibn al-Mubarak yaqul la yatimmu, tidak akan sempurna apa talabul ilmi, apa mencari ilmu, illa bi arba'ati asya'a, kecuali dengan beberapa perkara. Bil faraghi, yang pertama dengan bil faraghi, dengan menyempatkan waktu, wal mali, dan biaya, wal hifdi, dan menghafal, wal wara'i, dan menjaga diri dari perkara yang syubhat. Al-Imam Ibn Mubarak beliau mengatakan ilmu tolabul ilm, mencari ilmu itu tidak akan sempurna kecuali dengan 4 hal. Yang pertama harus punya faragh. Faragh makna aslinya waktu luang, tapi di sini maksudnya menyempatkan waktu luang kita. Karena kalau nggak menyempatkan waktu luang itu nanti ada aja alasan untuk melakukan hal-hal selain thalabul ilm. Jadi harus bisa menyempatkan waktu luang kita bergunakan. Yang kedua harus ada biayanya, wal mal, harus ada bulughah mal, wal hifdz, harus menghafal. Orang belajar ilmu itu kalau nggak menghafal maka ma hufidha ma kutiba ma hufidha farra ma kutiba qarra. Sesuatu yang ditulis itu, sesuatu yang dihafalkan akan lari, yang dihafalkan aja akan lari, apalagi yang enggak dihafalkan. Dan apa-apa yang ditulis maka akan tetap. Jadi kalau yang dihafal aja bisa hilang, apalagi yang enggak hafal. Makanya syarat untuk thalabul ilm itu diantaranya thalabul ilm tidak akan sempurna kecuali dengan menghafal. Harus menghafal, itu harus. Walaupun enggak semua ilmu kita hafalkan, intinya ada yang harus kita hafalkan. Kemudian yang keempat wara'. Wara' itu apa? Menjaga makanan terutama. Menjaga makanan. Jangan sampai makanan yang syubhat itu masuk, apalagi yang haram. Nah, ini 4 ini. Nah, perhatikan ya kan, agar thalabul ilm kalian itu sempurna. Yang pertama menyempatkan waktu, disempat-sempatkan. Yang kedua harta untuk biaya, hifd wal wara'. Akhbarana Abu Hazim qala sami'tu Muhammad bin Yahya bin Zakaria Asy-Syashi qala, berkata siapa Muhammad bin Yahya, sami'tu, aku mendengar Ahmad bin Muhammad bin Yasin yaqulu, berkata siapa Ahmad bin Muhammad bin Yasin, sami'tu Muhammad bin Talib yahki, mengkisahkan siapa Muhammad bin Talib, an Harmalah bin Yahya qala, berkata siapa Harmalah, sami'tu, aku mendengar Asy-Syafi'iyya pada Imam Syafi'i, rahimah, semoga merahmatihu pada Imam Syafi'i, siapa Allah yaqulu, berkata siapa Imam Syafi'i, la yatlubu, tidak mencari hadal ilma, pada ilmu ini, siapa ahadun, siapa seseorang, bitamalluki, siapa ahadun, siapa seseorang, bitamalluki, dengan bitamalluki, dengan serba memiliki,
wa izin nafsi, dan mulianya diri. La yuflihu, tidak akan sukses siapa ahad. Walakin, akan tetapi, walakin man, adapun orang, talaba yang mencari siapa manhu pada ilim, itu bidzillatin nafsi, itu dengan hinanya diri, wa dhiqil 'aishi, dan sempitnya kehidupan, wa khidmatil ulama'i, dan khidmah kepada orang-orang alim. Walakin man, adapun, akan tetapi adapun orang talaba yang mencari siapa manhu pada ilim, bidzillatin nafsi, dengan hinanya diri, wa dhiqil 'aishi, dan sempitnya kehidupan, wa khidmatil ulama'i, dan khidmah dengan para ulama, itu aflaha, itu aflahu, itu lebih beruntung siapa man. Ini Imam Syafi'i, beliau berkata, la yatlubu hadzal ilma ahadun bitamalluki wa izin nafsi la yuflih. Jangan atau tidaklah mencari ilmu ini, maksudnya ilmu yang dimaksudkan ilmu agama, seseorang yang dia itu berkecukupan. Bitamaluki itu artinya berkecukupan, punya semuanya fasilitas, nggak ada mujahadahnya. Ini hati-hati ketika kalian, misalkan orang tua kalian orang tua yang mampu, ya mondok semuanya dikasih. Yang lain misalkan belum ada kasur, inti ada kasur. Yang lain makan biasa, inti dikasih jatah sehingga bisa beli macam-macam. Gak pernah makan gak enak. Pakaian inti mahal-mahal, yang lain biasa-biasa aja. Bahkan bolpen yang lain biasa-biasa, inti bolpen harus yang bagus misalkan. Pokok semua fasilitas inti harus serba yang mewah. Sedangkan yang lain seadanya, bahkan di antara mereka itu gak ada uang jajan, gak pernah jajan. Yang seperti ini, wa'izin nafas, dan mulia, minta diutamakan, diutamakan, pokok minta diutamakan. Kamar mandi harus sendiri, kemudian izin harus diizinkan, pokok diistimewakan, fasilitas dicukupi, diistimewakan. La yuflih, apa artinya la yuflih? Gak akan sukses, gak akan beruntung. Santri yang kayak gitu gak akan beruntung. Hati-hati. Walakin man talabahu bidzillatin nafsi wa dhiqil 'aishi wa khidmatil ulama'i aflahu. Yang di atas tadi dapat ilmu, dapat, tapi ilmu yang didapatkan gak sebanyak yang setelahnya. Siapa? Yaitu orang yang mencari ilmu dengan hinanya diri. Hina dirinya, hina karena anaknya orang gak mampu, atau anaknya orang mampu tapi dia gak semena-mena, pokok fasilitas sama dengan yang lainnya, gak mau diistimewakan. Wadhiqil 'aish, dan sempit kehidupan, artinya kadang bahkan gak jajan karena gak ada uang jajan. Yang lain jajan, dia gak jajan. Yang lain bisa nukar lauk yang enak-enak, dia gak pernah menukar lauk yang enak-enak. Yang lain dijenguk, sering dijenguk, ini orang gak pernah dijenguk. Pokok dhiqil 'aish, orang tuanya gak punya duit, gimana mau jenguk? Jadi hidupnya berkecukupan, pakaiannya yang lain banyak-banyak, ini anak hanya 2, punya gamis 2, yang ini dipakai, yang ini dicuci, yang ini dicuci, yang itu dipakai. Pokok sederhana banget, sangat sederhana, sangat sederhana. Sarung itu sarung yang murah-murah, itu pun gak banyak. Sampai-sampai kitab itu yang lain bisa nukar yang terbitan Darul Kutub Ilmiah, Darul Beirut. Ini kitabnya kitab-kitab Indonesia yang cetakan-cetakan murah. Pokok serba kurang, pas-pasan. Yang ketiga, ini anak, ini santri mau khidmah sama guru-gurunya, khidmatul ulama, khidmah sama guru. Maka yang seperti ini dia lebih beruntung daripada yang pertama tadi.
Kalian yang saat ini pondok di Anwaha, kalian mungkin orang tua kalian nggak pernah ngirim, jarang-jarang, atau mungkin nggak pernah, kalian nggak pernah dikasih uang jajan yang banyak, ya. Yang lain jatah sehari ada yang sampai 20 tapi ke 30, bahkan mungkin di antara kalian ada yang bisa menghabiskan uang jajan 50.000. Ini anak ada yang sehari cuma dijatah 2.000, 2.000 sehari. Ada mungkin yang nggak nyampe 2.000, tapi dia sabar, alhamdulillah masih ada uang jajan. Dan ini anak rajin khidmah, itu rajin. Khidmatul ulama rajin khidmah, semua khidmah dia kerjakan. Maka ini anak lebih beruntung. Dan ini berusaha Abi praktekkan ketika mondok. Abi bukan anaknya orang sugih. Sering Abi ceritakan sama kalian. Abi yang biayai kakak-kakak Abi. Uang jajan sering telat. Kita nggak punya pakaian yang bagus-bagus, gamis cuma 2, sarung pun cuma berapa helai, itu pun yang murah-murah. Bolpen aja kadang kalau udah nggak punya duit, bolpen hilang bingung, mau beli nggak ada, walaupun hanya harga yang 15.000 high tech itu. Kita yang lain jajan, kita hanya merenungi nasib, tapi kita nggak sedih. Ya sudah, memang kayak gini, gimana lagi? Yang lain bisa nukar lauk, kita nggak bisa, nggak punya duit. Zaman Abi mondok di dalam lauknya, wallah nasinya sedikit, lauknya kecil-kecil. Kadang lauk dicuri kucing, dimakan kucing, kadang kucing beneran, kadang kucing pakai peci. Makan teman. Itu nasib. Nah itu kita harus kayak gitu loh. Harus kayak itu. Gimana? Kita memang nggak punya, masa mau bergaya punya? Jadi harus dirikil aish, itu harus ada. Mondok itu harus gitu. Ente jangan, walaupun orang sugih, walaupun ente orang punya, harus mujahadah. Kemudian khidmah kita. Khidmah apapun yang penting buat guru senang. Bersihkan sampah, iya. Ngepel lantai, iya. Balik sendal guru-guru, iya. Bantu guru-guru, iya. Bukan hanya mudir, semua asatidzah kita bantu. Khidmah apapun kita kerjakan. Khidmah apapun. Yang penting khidmah. Karena barakatul ilm itu bil khidmah. Ini harus 3 ini harus ada pada diri kalian. Zillatin nafas. Walaupun kalian anak pejabat, harus rela, harus siap untuk hina. Walaupun kalian anaknya orang sugih, harus dhiqil aish, harus itu. Khidmatul ulama, khidmah harus. Naam. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh qala sami'tu Aba Tayyib Muhammad bin Ahmad Al-Zahili yaqulu sami'tu Musaddad bin Qutun sami'tu Ali bin Khashram yaqulu, berkata siapa Ali bin Khashram, syakautu ila waqi'in qillatal hifdhi faqala ista'in 'ala al-hifdhi bi qillati adh-dhunubi. Syakautu, aku mengadu, ila waqi'in, ke Imam Syekh Waqi', ila waqi'in, ke Syekh Waqi', qillatal hifdhi, mengadu pada kurangnya hafalanku. Kurangnya hafalan artinya susah hafalan itu. Faqala, maka berkata siapa Syekh Waqi', ista'in, mintalah tolong engkau kepada Allah ya, alal hifdhi, untuk menghafal, alal hifdhi, untuk menghafal, bikillati dzunubi, dengan sedikit dosa. Semakin santri itu ya, semakin dia bisa meninggalkan dosa, maka akan semakin mudah dia menghafal. Kok misalkan ada di antara kalian berusaha meninggalkan dosa, kok masih susah menghafal? Tapi ingat, ketika kalian hafal akan kuat hafalan kalian. Itu gitu. Jadi yang dimaksudkan hafalan di sini, hafalan yang sudah masuk, bukan prosesnya, tapi kuatnya hafalan. Dan manfaat daripada hafalan itu akan kuat ketika kita bisa meninggalkan maksiat. Banyak, kadang orang ahli maksiat hafalannya cepat, tapi ingat,
itu hafalan akan mudah hilang. Kok misalkan gak mudah hilang, gak manfaat. Gak manfaat. Ini bahayanya maksiat ketika kita lakukan. Maka akan mempersulit hafalan kita. Kok hafalan kita mudah, maka akan mudah menghilangkan hafalan kita. Kok hafalan kita nggak hilang-hilang, nggak akan manfaat hafalan kita. Makanya di riwayat lain kan Imam Syafi'i, yashku ila waki' syakautu ila waki'in an su'i hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa inna nura ilmun wa nuru la yu'ta lil 'asi. Aku pernah mengadu kepada Syekh Waki' akan buruknya hafalanku. Kemudian beliau menyuruhku untuk meninggalkan maksiat, karena ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya tidak akan Allah berikan kepada orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza na'am nasrul ilm wa alla yamna'ahu ahluh. Nasrul ilm, menyebarkan ilmu, wa alla yamna'a, dan hendaknya tidak mencegahu pada ilm siapa ahluhu, siapa ahlinya ilm. Kalau punya ilmu jangan disimpan. Nasrul ilm ini kalau bagi kita yang sudah punya ilmu, sebarkan. Wa alla yamna'a, dan jangan mencegah ilmu. Kalau kita sudah dikasih oleh ilmu sama Allah, maka ajarkan, sampaikan. Naam. Wa idza hadaral alimu man wa idza hadaral alima, jadi maf'ul. Wa idza hadara, dan ketika datang al-alima pada orang alim, siapa man orang, yas'alu yang bertanya, siapa man al-ilmin dari ilmu, indahu yang ada di dirinya alim. Su'al al-mustarsyidi, dengan pertanyaan orang yang ingin petunjuk, orang yang ingin petunjuk. Al-mustafidi, yang ingin mendapatkan faidah. Jawabnya, idza wajaba, maka wajib, alaihi, atas alim, apa an yukhbira, apa menghabari siapa alim, hu pada man, walam yasa', dan tidak memungkinkan dan tidak boleh gitu aja, hu pada alim, apa kitmanuhu, apa menyembunyikan ilmu. Wal haraju, adapun dosa, fi kitmanin nususi, di dalam menyembunyikan dalil-dalil nas, Al-Quran, hadis, itu asyaddu, itu lebih sangat, minhu, daripada haraj, fi kitmanil istinbati, di dalam menyembunyikan mencari dalil istinbat. Qala, berkata siapa Allah Azza wa Jalla, wa ma kana al-mu'minuna, wa ma kana, dan tidak ada siapa al-mu'minuna, siapa orang-orang yang beriman, itu liyanfiru, itu lari pergi siapa mukminun, kafatan, dalam keadaan semuanya, falaula nafara, kalau bukan pergi, min kulli firqatin, dari setiap kelompok, minhum, dari mukminun, siapa ta'ifatun, kelompok, liyatafaqahu, agar mendalami ilmu agama, siapa ta'ifah fid dini, di dalam agama, waliyungdiru, dan memberi ancaman, siapa ta'ifah qaumuhum, pada kaumnya ta'ifah, idza raja'u, apabila kembali siapa ta'ifah, ilaihim, pada kaum, fa'abana, maka akan menampakkan siapa Allah, annal mutaqaddimina, bahwasanya orang-orang terdahulu, itu akhbarul mutaakhirin, itu kabar-kabar orang-orang yang akhir-akhir. Idza raja'u, apabila kembali siapa, mutaqaddimin, bima, dengan apa-apa, jalabu, yang menarik,
siapa mutaqaddimin hu pada ma fi hali ghaibatihim di dalam keadaan tidak adanya mutaqaddimin min ulumid dini dari ilmu-ilmu agama li usharika agar bersekutu siapa al-fariqani siapa dua kelompok fil ilmi di dalam ilmu qala berfirman siapa Allah azza wa jal wa id akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitaba litubayyinunnahu lin-nasi wa id akhadha dan ketika mengambil siapa Allah mitsaqal ladzina pada janjinya orang-orang utu yang didatangkan siapa alladzina al-kitaba pada kitab litubayyinunnahu supaya menjelaskan siapa alladzina hu pada kitab linasi pada manusia wala taktumuna janganlah menyembunyikan siapa kalian hu pada kitab fanabadu maka kemudian melemparkan siapa alladzina hu pada kitab wara'a duhurihim di belakang punggung-punggung mereka alladzina fa akhbarna maka kami habarkan anna syartahu ada bahwasanya menyaratkannya Allah azza wa jal ala annaman atas sesungguhnya orang ata yang mendatangkan siapa Allahu pada man al-kitab pada kitab an yubayyina agar menjelaskan siapa manhu pada kitab linasi pada manusia la yaktumun jangan atau tidak jangan menyembunyikan siapa manhu pada kitab fatabayyana maka akan jelas apa anna ilmuddin apa sesungguhnya ilmu agama itu mahmulun itu ditangguhkan ala ahlihi atas pemilik din ala syaritatil adai atas menyaratkan menyampaikan ilaman pada orang ta'arrado yang menginginkan jelas siapa man lahu pada ada la ala an yang farida tidak atas menyendiri siapa man bihi gini ala la ala an yang farida tidak atas menyendiri bihi dengan ilm siapa hamiluhu siapa pembawa ilmu wa yarudda dan menolak siapa hamiluh bihi dengan ilm an ghairihi dari selainnya hamiluh. Jadi idza hadara al-alima man yas'al an ilmin indah su'al al-mustarsyidi al-mustafidi wajib alaihi an yukhbirahu wa lam yas'ahu kitmanuh. Kalau ada orang alim didatangi oleh seseorang yang bertanya dengan pertanyaannya dengan pertanyaan seperti pertanyaan orang yang memang ingin petunjuk, pengen faidah, maka wajib bagi orang alim untuk ngasih tahu. Enggak boleh disembunyikan ilmu itu. Wal haraju dan wala yas'u kitmanuh. Walam yas'hu kitmanuh. Artinya enggak boleh sama sekali disembunyikan. Wal harad fi kitmanin nusus ashaddu minhu fi kitmanil istinbat. Dan menyembunyikan ilmu dari dalil-dalil nas Al-Quran maupun hadis itu lebih berat dosanya daripada menyembunyikan hukum-hukum istinbat. Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman wa ma kanal mu'minun la yanfiru ila akhirih tadi itu. فأخبرنا أن شرطه عز وجل على أن من أتاه الكتاب أن يبينه للناس لا يكتمه فتبين أن علم الدين محمول على أهله على شريطة الأداء إلى من تعرض له لا على أن ينفرد به حامله ويرد به عن غيره. Jadi kami kabarkan bahwasanya Allah mensyaratkan
Allah mensyaratkan atas setiap orang yang sudah dikasih ilmu sama Allah agar ia menjelaskan ilmu tersebut kepada seluruh umat. Jangan disembunyikan. Maka jelas bahwasanya ilmu agama itu memang untuk disampaikan kepada orang-orang yang memerlukan. Mahmulun ala ahli ala syaritatil ada ila man ta'arrada lahu. Jadi harus disampaikan kepada orang yang ingin mendapatkannya. Jangan disimpan. La ala yang farida bihi hamiluh. Ilmu agama itu bukan untuk sendiri-sendiri. Udah dapat, udah enggak disampaikan, disimpan sorangan. Kada. Wa qala fas'alu, wa qala, dan berfirman siapa Allah, fas'alu ahla dzikri. Fas'alu, bertanyalah kalian ahla dzikri, pada ahlu dzikir, maksudnya ulama, in kuntum la ta'lamun, apabila kalian tidak mengerti. Falamma amara, dan ketika Allah memerintahkan man pada orang la ya'lamu yang tidak mengerti, siapa man, ayas'ala, agar bertanya siapa man al-alima pada orang alim, dalla, maka menunjukkan, dalla maka menunjukkan siapa, dalla maka menunjukkan apa, amr, ala annal alima, bahwasanya orang alim, idza su'ila, apabila ditanya siapa alim, ajaba, harus menjawab. Allah mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, tanyalah orang-orang yang ingat, artinya orang yang ngerti apabila kalian enggak paham. Nah di sini kan menunjukkan bahwasanya kalau orang alim ditanyai sama orang maka harus jawab. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh wa Abu Abdurrahman As-Salami wa ghairuhuma qalu haddatsana Abu Al-Abbas Muhammad bin Ya'qub, haddatsana Abu Umayyah, haddatsana Abu Dawud At-Tayalisi, haddatsana Syu'bah, akhbarani Umar bin Sulaiman yuhaddithu muhabarakan hadis. Siapa Umar? An Abdurrahman, huwa, yang ada pun Abdurrahman ibnu Aban bin Uthman, an abihi, dari abahnya Umar, dari abahnya Ibnu Aban, qala, berkata siapa abuhu, ba'atha, mengirim, siapa Marwan Abil Hakim, pada Abil Hakim, ila Zaid bin Thabit, gini. Qala, berkata siapa abuhu, ba'atha, mengirim, siapa Marwan abi, pada ayahku, Al-Hakimah, yang ahli hukum, ini sifatnya abi, ila Zaid bin Thabit, kepada sahabat Zaid bin Thabit, nisfan nahari, di tengah-tengah hari siang. Fakulna, maka kami berkata, ma ba'atha, tidaklah mengutus siapa Marwan ilaihi, pada Zaid, hadhihi sa'ata, di jam ini, illa li syai'in, kecuali untuk sesuatu, yas'alu, yang sa'ala, yang bertanya siapa Marwan, hu, pada Zaid bin Thabit. Falamma kharaja, maka ketika keluar siapa Zaid bin Thabit alaihi, atas Marwan, sa'alna, maka kami bertanya, hu, pada Zaid bin Thabit. Faqala, maka berkata siapa Zaid, siapa Marwan, na'am, iya, sa'alna, kami bertanya, hu, pada Zaid bin Thabit, an asya'a, tentang beberapa perkara, sami'na, yang kami mendengar, pada asya' min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, nadarallahu mar'an, nadara, semoga memperindah,
siapa Allahu Allah, imra'an pada seseorang, sami'a yang mendengar siapa man minna dari kami, hadisan pada hadis, fahafidha maka kemudian menghafal siapa manhu pada hadis, hatta yuballigha sehingga menyampaikan siapa manhu pada hadis, farubba hamilin maka berapa banyak orang yang membawa, farubba hamili fikhin berapa banyak orang yang membawa fikih, farubba hamili fikhin berapa banyak adapun orang yang membawa fikih, ilaman huwa afqahu ilaman ke orang, huwa yang adapun man itu afqahu itu lebih alim, minhu dari hamil, warubba hamili fikhin dan berapa banyak orang yang membawa fikih, itu laisa tidak ada siapa hamilu fikih itu bifakihin itu orang yang faqih, orang yang paham. Salasun adapun 3 orang la yaghillu tidaklah dendam alaihinna atas talas, apa qalbu muslimin apa hatinya orang muslim, abadan selamanya. Ikhlasul amali ada 3 perkara yang seorang muslim tidak akan dendam dengan ketiganya. Yang pertama ikhlasul amal, ikhlas beramal lillahi karena Allah, wa nusahatu wulatil amr, wa nusahatu wulatil amri dan menasihati para penguasa, wa luzumul jamaati dan senantiasa berada pada jamaah, fa inna da'watahum karena sesungguhnya doanya jamaah itu tuhitu itu meliputi apa dakwah, min waraihim dari belakangnya min waraihim dari belakangnya jamaah. Waman dan adapun barang siapa itu kanat itu ada apa niyatuhu apa niatnya man itu al akhirata akhirat, jamaah maka akan mengumpulkan siapa Allahu Allah lahu bagi man amrahu pada urusan man, wa ja'ala dan akan menjadikan siapa Allah al-ghina pada kekayaan fi qalbihi di hatinya man, wa atat dan akan mendatangi hu pada man apa dunia wahia dan adapun dunia wahia dan adapun dunia itu lagi matun itu berbusa. Waman dan adapun barang siapa itu kanat ada apa niyatuhu apa niatnya man itu ad-dunya itu dunia. Waman dan adapun barang siapa itu kanat itu ada apa niyatuhu apa niatnya man itu ad-dunya itu dunia, farraqa maka akan memisah siapa Allahu Allah alaihi atas man memisah-misah siapa Allahu Allah alaihi atas man amrahu pada urusannya man wa ja'ala dan akan menjadikan siapa Allah faqrahu pada kefakirannya man baina ainaihi di antara kedua matanya man, walam ya'ti dan tidak akan datang hi pada man minad dunia dari dunia illa ma kecuali perkara kutiba yang telah kataba yang telah menulis siapa Allah, atau ilama kecuali perkara kata kutiba yang ditulis apa malahu bagi man. Ada motivasi untuk kita para santri. Dikatakan apa tadi? Nadarallahu mar'an sami'a minna hadithan fahafidhahu hatta yuballighahu. Semoga Allah memperindah seseorang yang mendengarkan kata Rasulullah, semoga Allah doanya Nabi, semoga Allah memperindah keadaan seseorang yang mendengarkan satu hadis dari kami, kemudian dia hafalkan sampai dia sampaikan kepada yang lain. Berapa banyak orang yang membawa fikih kepada orang yang dia lebih alim daripada dia, waruba hamili fikhin laisa bifaqih. Dan berapa banyak orang yang membawa fikih padahal dia itu enggak terlalu faham, ketika disampaikan ternyata orang yang mendengar dia lebih paham daripada orang yang menyampaikan.
Nah, makanya sampaikan aja ilmu itu. Kadang kayak Abi gini, Abi menyampaikan ilmu sama kalian, mungkin kalian lebih paham daripada Abi. Akhirnya kalian nanti menyampaikan ke yang lain, ternyata murid kalian lebih paham daripada kalian. Murid-murid kalian menyampaikan ke yang lain, ternyata yang di belakangnya itu lebih paham daripada. Nah, akhirnya kan ilmu itu terus berkembang. Nah, yang penting sampaikan, ini manfaat menyampaikan gitu. Nah, kemudian wa man kanat niyatuhu al-akhirah. Nanti katakan thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim. Thalathun la yaghillu alaihinna qalbu muslim abadan. Ada 3 perkara yang mana hatinya seorang muslim tidak akan dendam, enggak akan iri, enggak akan hasud pada ketiganya. Apa itu? Yang pertama, ikhlasul amalillah. Ikhlas amal karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa munasahatu wulatil amr, menasihati penguasa. Yang ketiga, waluzumul jama'ati, dan senantiasa berada pada kelompok. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, karena doanya orang banyak itu akan meliputinya dari belakang. Wa man kanat niyatuhul akhirah. Nah, ini diperhatikan santri, barang siapa yang niatnya ketika mencari ilmu itu adalah akhirat, jama'allahu lahu amrah, maka Allah akan kumpulkan semua urusan, artinya Allah mudahkan urusannya. Wa ja'alal ghina fi qalbih, dan Allah jadikan hatinya itu hati yang kaya. Wa atatuhu dunya wa hiya laghimah, dan dunia akan Allah datangkan kepada dia dalam keadaan dunia itu seperti buih, berbuih. Artinya berbuih itu apa? Wah, banyak. Datangnya banyak dunia itu. Makanya kalau santri itu ketika thalabul ilim dia ikhlas, nanti ketika pulang dia ngajar, rezekinya coba nyaman gitu rezekinya. Cukup, artinya nyaman itu cukup, nggak harus banyak, yang penting cukup. Kan enak kalau kayak itu. Sebaliknya, wa man kanat niyatuhu dunya, kalau orang santri ini apalagi orang belajar ilmu kok niatnya untuk mencari dunia, farraqallahu alaihi amrah, urusannya akan dibikin susah. Wa ja'ala faqrah baina ainai, dan kefakiran akan terus menghantui kepalanya di antara 2 matanya. Artinya apa? Dia akan terus fakir, enggak akan merasa cukup, Naudzubillah. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutibalah, dan dunia tidak akan datang kepadanya kecuali yang sudah ditakdirkan. Sedikit aja, enggak banyak. Akhbarana Abu Abdullah Al-Hafidh, anba'ana Abu Sahal Ahmad bin Muhammad bin Ziyad Al-Qattan An-Nahwi, haddatsana Muhammad bin Jaham As-Samri, anba'ana Al-Haytham bin Khalid Al-Mukri, haddatsana Yahya bin Mutawakkil Al-Bahili, haddatsana Muhammad bin Dhakran Al-Azdi, haddatsana Abu Harun Al-Abdi an Abi Sa'id Al-Khudri, annahu, sesungguhnya Abi Sa'id Al-Khudri itu, karena itu ada siapa Abu Sa'id Al-Khudri, idza ra'a, apabila melihat siapa Abu Sa'id Al-Khudri, asy-syababa, pada orang anak-anak, orang muda. Qala maka berkata, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sambil di absen siapa yang enggak ada. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ketika beliau melihat ada orang-orang anak-anak muda datang untuk belajar, maka beliau akan mengatakan, marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Selamat datang wasiatnya Rasulullah, ayo selamat datang. Santri itu wasiatnya Rasulullah. Ausana, berwasiatna pada kami siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an wasi'a, agar meluaskan siapa kami lakum untuk kalian, fil majlisi, di majlis, disambut ahlan marhaban biwasiatir Rasul,
Karena Nabi berwasiat kepada kami agar kami melapangkan majlis kami untuk kalian. Wa an nufahima, dan memberikan pemahaman siapa kami pada kalian al haditha pada hadis. Fa innakum, karena sesungguhnya kalian itu khulufuna, itu pengganti kami. Wa ahlul hadithi, dan ahli hadis ba'dana, setelah kami. Wa kana, nah ini sambutan untuk para santri, ahlan wa sahlan wa marhaban biwasiyatir rasul. Karena kalian nanti akan menggantikan Abi sekarang baca, nanti akan datang saatnya Abi sudah enggak ada, kalian yang akan baca di hadapan murid-murid kalian. Dan terus akan seperti itu, ahlan wa sahlan wa marhaban biwasiyatir rasul. Wa ahlul hadithi ba'dana, wa kana, dan ada Wakana, dan ada siapa Abu Sa'id Al-Khudri itu yuqbilu, itu menghadap siapa Abu Sa'id Al-Khudri ala syababi, atas para pemuda. Yaqulu, berkata siapa Abu Sa'id Al-Khudri lahu pada syabab, lahu pada syab, ya bena akhi, wahai anaknya saudaraku, idza syakakta, bila engkau ragu fi syai'in, di dalam sesuatu, fasal, maka bertanyalah ni padaku, hatta tastaiqana, sehingga engkau yakin. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau itu antang sarifa, itu engkau pergi, alal yakini, atas keyakinan, itu ahabbu, itu lebih disukai ilayya padaku, min antang sarifa, daripada engkau pergi ala syaki, atas keraguan-raguan. Wahai, jadi kalau ada santri, maka Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, ya benar akhi, wahai anaknya saudaraku, kalau ente masih ragu di dalam sesuatu yang aku jelaskan, tanya sampai ente yakin. Karena kalau ente pergi dari sini dalam keadaan yakin, itu lebih aku sukai daripada ente pergi dari sini dalam keadaan masih ragu. Ihtinamus syabibah, wallahu a'lam.